sebetulnya di Indonesia itu oposisi belum begitu lazim ya. Nah, ini pertemuan yang cantik sekali, bagus sekali, dan ini bisa menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa di Indonesia politik aman saja. Politik tidak ada permusuhan secara pribadi. Kunjungan dan silaturahmi para pemimpin itu bagus sekali dan bisa menjadi budaya dan dibudayakan, dan ini baru Pak Jokowi yang sering melakukan itu. Hanya saja kita semua menunggu, seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia ingin menyaksikan Pak Jokowi mengundang seluruh mantan Presiden Republik Indonesia berada dalam sebuah jamuan makan bersama. Jadi bagaimana Presiden mengundang Bu Megawati, Pak SBY, Pak Habibie, kemudian ya itu aja kan mantan Presiden diundang, duduk, kemudian jamuan malam makan bersama, disaksikan oleh seluruh rakyat, disiarkan melalui media. Maka itulah kebinekaan sesungguhnya, itulah persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga persatuan dan kesatuan di Indonesia itu harus diberi contoh, harus ada keteladanan, karena kita bangsa paternalis, bangsa yang mencontoh perilaku pemimpinnya, pemimpin yang santun, pemimpin yang menghormati pemimpin pendahulunya, itu akan ditiru oleh seluruh warga bangsa ini. Demikian juga para gubernur, para bupati, insya Allah suatu saat juga akan melakukan. Tapi dimulai dari Presiden Jokowi mengundang para mantan presiden, di samping pemimpin semua sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu kan saya kira-kira. Memang ada anggapan masyarakat, banyak masyarakat yang pertemuan ini memang diduga bukan karena sekedar silaturahmi, tapi masalah unsur politis gitu Pak. Mengingatkan memang pilkada DKI Jakarta ini seperti pilkada rasa pilpres gitu. Gimana nih Pak? Boleh aja anggapan masyarakat bahwa ini ada unsur politik. Pasti justru unsur politik itu politik kebersamaan, politik rivalitas itu bagus untuk kepentingan kebaikan bangsa. Tetapi silaturahmi, saling berkunjung, saling tukar-menukar antara pikiran antara pemimpin harus sering dilakukan. Bagaimanapun juga pandangan-pandangan tokoh-tokoh pemerintah di luar pemerintahan seperti Pak Prabowo itu bagus sekali untuk bangsa ini. Presiden tidak bisa sendirian memerintah negara, membuat masyarakat ini sejahtera, tidak bisa. Tetapi seluruh komponen bangsa, para pemimpin-pemimpinnya itu harus bergandengan tangan membangun bangsa ini agar kita cepat tinggal landas, agar kita cepat untuk mengatasi berbagai krisis, termasuk krisis politik. Kalaupun itu dikatakan saat ini sedang krisis politik, tapi sebenarnya tidak ada. Saat ini damai. Demo kemarin itu bukan krisis politik. Demo kemarin itu dituju kepada seseorang secara individu. Masalah akidah umat Islam melakukan demo itu murni untuk kepentingan akidah, bukan untuk kepentingan politik. Sehingga kita punya keyakinan bahwa tanggal 25 November nanti tidak ada demo. Seandainya ada demo, itu baru demonstran yang berunsur politik, bukan berunsur akidah. Kira-kira. Tapi memang sebagai upaya itu zaman yang dilakukan Safari dan juga Pak Jokowi, Anda melihatnya itu memang ini hanya sekedar untuk peredam isu yang memang ya isu ini itu kan banyak mulai berubah Pak, gitu. Berubahnya yang dikhawatirkan adalah perpecahan NKRI. Gitu. Oke. Ya begini, dampak daripada isu itu kan harus dipelajari. Analisa harus dimainkan sehingga perlu sebagai presiden Pak Jokowi melakukan konsolidasi, terutama konsolidasi dengan aparatur, konsolidasi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI, konsolidasi dan polisi sudah dilakukan. Kemudian juga silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama, semua tokoh-tokoh umat muslim diundang untuk bersama-sama membicarakan situasi kondisi politik. Saya kira demo sebesar ini kan baru pertama kali terjadi ya. Dan ini juga harus dikanalisasi sehingga tidak melebar, tidak dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang tidak menginginkan majunya pembangunan Indonesia saat ini. Kira-kira seperti itu. Itu kan harus dieliminir sehingga presiden layaklah kalau melakukan konsolidasi, melakukan silaturahmi antar tokoh politik. Saya kira bagus sekali langkah Pak Presiden. Pak, terkait pilkada DKI ini gimana nih Pak, Anda melihatnya kan
ada yang dikhawatirkan kan masih adanya intervensi dari pemerintah gitu Pak terhadap kasus Pak Ahok gitu. Saya kira begini ya, kasus Pak Ahok jangan dikaitkan dengan pilkada, walaupun faktanya akan berpengaruh terhadap pilkada. Jadi kasus Pak Ahok itu murni perilaku pribadinya Pak Ahok, tidak ada hubungannya dengan pilkada, tidak ada hubungannya dengan pemerintah, sehingga presiden akan melakukan intervensi, tidak ada. Presiden toh sudah memberikan kesempatan kepada Polri melakukan proses hukum dan itu sudah dinyatakan Pak Ahok tersangka. Tetapi untuk pilkada memang seolah-olah terasa pilpres karena itu di ibu kota, tapi sebenarnya juga tidak biasa saja pilkada di DKI, hanya saja karena di ibu kota media dekat, televisi pusat di Jakarta wajar mendapatkan pemberitaan utama, dan karena Jakarta adalah ibu kota yang bersifat khusus. Tetapi dampak daripada ketersangkaan Pak Ahok pasti ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana Pak Agus dan Ibu Pak Anies memanfaatkan peluang ini untuk merebut kepemimpinan DKI. Tetapi kembali, apakah dengan adanya kasus penistaan agama ini terhadap Pak Ahok, masyarakat Jakarta masih mempercayakan kepemimpinan DKI pada Pak Ahok? Wallahu a'lam bishawab. Jawabnya adalah pada rakyat Jakarta. Tetapi kalau Pak Agus, Pak Anies bisa memanfaatkan peluang dengan tim strateginya dan menyampaikan program-programnya yang lebih baik, bisa saja Pak Agus akan merebut kepemimpinan DKI atau mungkin Pak Anies. Tapi feeling saya tetap dua putaran. Tahan dulu Bang. Tahan dulu.